Amazing Kids Pusat. Ayo subscribe. Terapi wicara. Apa itu terapi wicara? Terapi wicara merupakan terapi yang digunakan untuk mengatasi masalah bicara, khususnya pada anak. Terapi wicara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara dan mengekspresikan bahasa pada anak. Selain bahasa yang bersifat verbal, terapi ini juga melatih bentuk bahasa nonverbal. Terapi wicara sendiri mengembangkan dua hal untuk hasil yang optimal. Hal yang pertama adalah mengoptimalkan koordinasi mulut agar dapat menghasilkan suara untuk membentuk kata-kata. Olah mulut ini merupakan tahapan yang cukup penting. Tujuannya agar pasien bisa membuat kalimat lancar, artikulasi yang jelas, dan volume suara yang cukup. Hal yang kedua adalah mengembangkan pemahaman berbahasa dan upaya mengekspresikan bahasa. Kenapa melakukan terapi wicara? Kebanyakan yang melakukan terapi wicara adalah anak-anak. Hal ini karena banyak anak-anak yang terlambat berbicara. Meski begitu, sebenarnya terapi wicara tak hanya ditujukan untuk anak-anak yang mengidap gangguan bicara atau kesulitan dalam memahami bahasa. Sebab, terapi wicara kini juga bisa dilakukan untuk membantu mengatasi kondisi-kondisi lain, misalnya gangguan menelan. Berikut beberapa kriteria gangguan bicara pada anak-anak yang membutuhkan terapi wicara. Pertama, ketidaklancaran berbicara. Anak bisa dikatakan tidak lancar berbicara bila dia mengulangi suku kata atau ucapannya terhenti di huruf-huruf tertentu. Kondisi ini sering disebut juga sebagai gagap. Kedua, gangguan dalam artikulasi. Terapi wicara diperlukan bila anak kesulitan dalam menghasilkan suara atau mengucapkan suku kata tertentu secara jelas, sehingga orang lain seringkali tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ketidakjelasan suara atau resonansi. Anak yang mengalami gangguan ini biasanya akan merasa tidak nyaman atau kesakitan saat dia berbicara. Anak yang memiliki suara atau resonansi yang tidak jelas juga berbicara dengan volume yang cenderung kecil dan suara yang dikeluarkan tidak jelas. Selain gangguan dalam pengucapan, anak-anak yang mengalami gangguan dalam menerima perkataan orang lain maupun mengekspresikan bahasa juga perlu melakukan terapi wicara. Keempat, gangguan kosakata. Keempat, kesulitan kosakata. Anak sulit menempatkan kata secara bersamaan untuk membentuk kalimat. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya jumlah kosakata yang diketahui anak atau ketidakmampuannya dalam menempatkan kata-kata secara tepat dalam suatu pembicaraan. Kelima, gangguan kognitif. Gangguan kognitif mempengaruhi kemampuan anak dalam membedakan, mengatur, dan memecahkan masalah yang dia hadapi. Anak dengan gangguan ini juga sulit berkomunikasi karena adanya gangguan memori, perhatian, dan persepsi. Keenam, autisme. Dokter mungkin akan merekomendasikan terapi ini pada anak yang mengidap autisme, sebab autisme dapat membuat pengidapnya mengalami gangguan bicara dan berkomunikasi nonverbal. Ketujuh, mutisme. Anak yang mengidap kondisi ini memang bisa berbicara normal ketika berada di rumah. Namun, mereka mungkin enggan berbicara dengan orang lain sama sekali ketika berada di tempat umum, contohnya di sekolah. Kedelapan, kesulitan memahami atau mengolah bahasa. Terapi wicara juga bisa membantu anak-anak yang sulit memahami perkataan atau pembicaraan orang lain, atau pula perintah sederhana. Lalu, kapan harus melakukan terapi wicara? Untuk hasil yang maksimal, terapi wicara seharusnya dilakukan sedini mungkin. Misalnya, bila anak sudah berusia 6 bulan, tapi masih belum bisa mengucapkan suara vokal, sebaiknya segera bicarakan kepada dokter anak. Periksakan juga pada dokter bila si kecil belum bisa mengucapkan satu kata sederhana pun di usia 12 bulan. Lalu, di mana melakukan terapi wicara? Ayah bunda, apapun keluhan buah hati Anda, percayakan kepada kami di Amazing Kids.